Guys, aku orang Sumbawa. Kalian tahu kan Sumbawa itu di mana? Sumbawa itu di Nusa Tenggara Barat ya, guys. Aku ya apa ya? Aku capek aja sih kalau misalkan, bukan capek sih, lebih tepatnya kadang merasa miris aja sih ketika ada yang bertanya aku asalnya dari mana gitu kan. Pas kalau aku bilang dari Sumbawa, orang pada bilangnya Sumbawa itu di mana? Sumbawa itu di Sumatera mana? Sumbawa itu di Sulawesi mana? Sumbawa itu di Jawa mana? Oh, Sumbawa itu di Lombok ya. Aduh, aku tuh kayak apa ya, setiap kali harus bertemu sama orang baru, aku seperti harus mempresentasikan Sumbawa itu apa, di mana, daerah apa, provinsi apa, dekat apa, beda sama Lombok tuh apa gitu. Jadi ya itu guys, Sumbawa sama Lombok tuh beda, satu pulau aja enggak gitu loh guys, beda, enggak satu pulau. Yang satu pulau tuh Bima sama Sumbawa, itu pun nama pulaunya itu Pulau Sumbawa, bukan Pulau Bima, bukan juga Pulau Bojo gitu guys. Jadi Lombok sama Sumbawa tuh beda ya guys, meskipun sama-sama Nusa Tenggara Barat. Dan harus kalian ingat juga, Sumbawa itu beda ya sama Sumba. Ada juga yang bilang, oh Sumbawa itu di NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Beda lah. Kalau yang di Nusa Tenggara Timur tuh Sumba, kalau yang di Nusa Tenggara Barat tuh Sumbawa gitu. Beda orang Sumba sama orang Sumbawa. Bahasanya aja beda gitu kan. Provinsinya, letak geografisnya juga beda, sukunya juga beda. Ya nggak bisa lah. Itulah guys. Ingat ya guys, bila perlu itu kalian catat baik-baik di otak kalian, di hati kalian, di sanubari kalian gitu. Sumbawa itu ada di provinsi Nusa Tenggara Barat gitu, pulau sendiri, berbeda sama, pisah sama sama Lombok Island gitu guys. Nah, Sumbawa itu juga punya gunung tertingginya sendiri, Gunung Merapinya sendiri. Nggak sama kayak beda sama kalau Lombok kan gunung tertingginya Renjani. Kalau Sumbawa itu gunung tertingginya Tambora. Padahal Tambora itu pernah mencetak sejarah gitu kan, pernah mengukir sejarah dunia gitu. Saat ledakannya pokoknya itulah tahun 1815 gitu guys, pada bulan April, yang menyebabkan benua Amerika dan benua Eropa mengalami musim apa ya, aku lupa sih, musim dingin kepanjangan ya, antara musim dingin kepanjangan berkepanjangan atau musim kemarau berkepanjangan, antara itulah pokoknya sempat mengubah iklim dunia gitu guys. Efeknya saking besarnya ledakannya itu sampai benua Eropa dan benua Amerika itu terkena dampaknya gitu guys. Itu maksudnya, makanya aku bikin konten ini ya guys ya. Semoga aja kalian bisa lebih mengenal Sumbawa, karena aku sebagai orang Sumbawa yang lahir, besar dan tumbuh, aku lahir, tumbuh dan besar dan makan di Sumbawa, itu merasa sangat miris banget ketika orang nggak tahu Sumbawa itu di mana, tapi tahu ada susu kuda liar, tahu ada madu Sumbawa gitu. Terus pinggirannya susu kuda liar tuh dari Bima lah, dari Dompu lah, itu Sumbawa punya loh guys. Ya itulah, daripada ada tuh kan biasa orang suka bilang kalau misalkan dia nggak tahu mau ngomong apa gitu kan, pakai anu gitu ya. Sebenarnya anu tuh bukan sesuatu hal yang negatif atau sesuatu hal yang dalam tanda kutip jorok gitu kan ya, tapi anu itu memiliki makna tersendiri di KBBI gitu guys. Anu itu artinya sesuatu hal yang kita tidak tahu namanya, atau kita sengaja tidak ingin menyebutkan namanya. Hanya saja banyak orang yang menafsirkan anu itu sesuatu hal yang berkaitan dengan kelamin, berkaitan dengan ya yang kayak gitu-gitulah. Maksudnya kan, jadi orang tuh kadang mau bilang anu tuh jadi harus mikir 1000 kali gitu. Padahal kan sebenarnya dia mau bilang anu tuh bukan karena mau membahas yang berkaitan sama yang bukan gitu loh, tapi dia ingin, mungkin otaknya sedang menghubungkan atau sedang connecting gitu ya, sedang mengkoneksikan gitu
tentang apa yang ingin dia sampaikan, tentang apa yang ingin dia katakan, dia sebut, dia bilang, atau mungkin dia pengen bilang cuman ragu-ragu gitu. Kayak misalkan kamu kemarin anu ya sama anu, itu kan bisa mungkin dia bingung, bukan bingung, nggak enak mau menyebutnya gitu ya. Mungkin anu itu dalam artian mencuri atau selingkuh atau hal-hal yang mungkin gak enak untuk dikatakan secara gamblang. Jadi di konotasi disembunyikan lah dengan kata anu itu. Atau misalkan dia emang nggak tahu nih itu namanya, misalkan kamu anunya ini ya, kamu anunya si itu ya, anunya kamu, mungkin dia pengen bilang kamu keluarganya si itu ya gitu, tapi dia bingung gitu, masih loading gitu otaknya mau bilang keluarga gitu kan. Ada juga yang konteksnya, yang kasusnya kayak begitu. Tapi itulah ya, makin kesininya orang tuh bilang anu-anu tuh jadi ya gitulah, selalu arahnya ke hal yang negatif gitu guys. Ya kalau misalkan nih ada cerita gitu kan ya, analoginya deh, atau ilustrasinya deh, misalkan ada sebuah teks gitu kan. Hai guys, kalian kenal gak sama si Anu? Itu loh Anu, anaknya Ibu Anu. Ibu Anu itu suaminya Pak Anu. Terus Pak Anu itu anaknya kakek Anu sama nenek Anu. Mereka tinggal di jalan Anu, di samping rumahnya Anu. Terus catnya warna Anu. Terus di depannya ada Anu, di sampingnya ada Anu, di belakangnya ada Anu, terus di atasnya ada Anu. Si Anu itu orangnya anu banget gitu, terus dia tuh suka anu. Itu kalau misalkan kita sampaikan teks seperti itu ke orang yang pikirannya udah nggak beres, itu pasti mikirnya apa tuh, anu apa tuh, udah mulai gitu deh, udah mulai ngeras kayak gitu kan. Padahal kan bisa jadi anu itu kayak dalam artian atau dalam kata lain kayak titik-titik gitu loh guys, titik-titik gitu. Kebayang gak kalau ada pertanyaan 1 + 1 sama dengan anu A. A ber A, 2B, 3C, 4D, 5, kayak gitu-gitu guys. Ada saja. Atau misalkan ada orang bilang, ada orang mau ngasih tutorial gitu kan, tutorial menginstal aplikasi Anu. Pertama-tama marilah kita download dulu anunya, setelah itu anunya kita anuin, setelah kita anuin lagi sampai anunya teranu atau terinstall. Udah, kasihan si Anu diomongin, ntar dia gigit bibir atau matanya berkedut-kedut gitu, kasihan. Ya mungkin sekali aja kan di dunia ini kita nggak tahu di belahan bumi mana ada yang namanya Anu ya. Salam kenal buat Anu. Semoga Anu tidak tersinggung, tidak tersindir, tidak marah, tidak kecewa, tidak kesal sama saya. Ini cuma buat konten aja ya. Habis ini Anu terkenal deh. Udah, sekian.